Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya baca buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberikan tema renungan firman Tuhan dari bagian ini, kasih Allah yang bertindak. Kalau kita membaca bagian pertama dari kalimat di dalam ayat ini mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berita ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus Sang Firman. Dia memberitahukan kepada kita, dia meyakinkan kita bahwa kasih Allah begitu besar bagi dunia ini. Bagi dunia ini tentu maksudnya adalah bagi setiap orang yang ada di dalam dunia ini, termasuk bagi saya dan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi kita bersyukur kasih Allah besar dalam hidup kita. Kita percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Tetapi kita bersyukur bahwa kasih Allah ini bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi dibuktikan. Di bagian selanjutnya dikatakan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang begitu besar melahirkan sebuah tindakan yang nyata dari Allah bagi kita semua. Tindakannya apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, menghadiahkan, merelakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari hukuman maut yang sedang ada di dalam hidup kita, karena kita adalah orang-orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Maka Allah rela mengutus anaknya menjadi manusia. Bahkan dia harus menderita, dihina, menderita diludahi, menderita dicambuk, dan dia akhirnya menyerahkan nyawanya bahkan sampai mati di kayu salib. Itu semua dilakukan karena besarnya kasih Allah. Itu semua direlakan oleh Allah karena Dia begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus mati di kayu salib menanggung hukuman dosa kita. Dan kita bersyukur Dia bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Sehingga oleh kebangkitannya kita bisa mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, yang berkuasa mengalahkan maut, yang berkuasa membebaskan kita dari hukuman dosa. Sejak kebangkitan Tuhan Yesus, maka terbuka kesempatan bagi semua orang yang ada di dalam dunia ini untuk memperoleh keselamatan. Dikatakan di bagian terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam bagian ini ada undangan dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus, bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia dijamin oleh Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu mau sungguh-sungguh percaya atau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Bapak Ibu? Maka firman Tuhan menjamin, Tuhan Yesus menjamin bahwa kita pasti tidak akan binasa, artinya tidak akan masuk neraka, tidak akan dihukum. Dan kemudian dikatakan melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Kita bisa bertemu dengan Bapa di sorga nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan ini membuat kita semakin percaya bahwa benar Allah begitu mengasihi kita,
kemudian bukti kasih Allah, dia menyerahkan anaknya yang tunggal, dan dia bangkit pada hari yang ketiga memberikan keselamatan kepada kita. Bapak Ibu, kiranya iman kita dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati.